Selamat bertemu kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan vaksinasi COVID-19 dan dampak positif dan dampak besar yang akan segera kita nikmati apabila vaksinasi ini berhasil dengan baik. Tentu kita merasa gembira sejak dilakukannya vaksinasi secara nasional dan global pada awal tahun 2021 ini. Kenapa tidak? Corona ini telah membunuh jutaan individu, jutaan anggota keluarga, jutaan anggota kelompok masyarakat, dan jutaan warga dunia. Terlalu banyak saudara kita yang kita sayangi, yang kita butuhkan, yang cerdas, yang mempunyai masa depan yang bagus, cemerlang, harus meninggalkan kita secara sia-sia. Begitu banyak yang menjadi yatim piatu, menjadi janda karena COVID-19 yang sangat licik, unik, dan bisa mengembangkan diri di berbagai tempat ini. Kita lihat bahwa vaksinasi ini telah memberikan kontribusi yang begitu besar atau secara signifikan untuk menekan angka kasus positif COVID baru dan angka kematian di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Menurut Our World Data, semakin banyak penduduk yang divaksinasi, semakin kecillah angka kenaikan kasus baru dan kematian di negara itu. Semakin sedikit penduduk yang divaksinasi, semakin banyaklah kasus baru dan angka kematian di negara itu. Sebagai contoh, Israel telah berhasil memvaksinasi 60% penduduknya. Kini negara itu mengalami penurunan drastis jumlah yang positif corona dan pertumbuhannya sudah berangsur-angsur menurun dari minggu ke minggu dan hari ke hari, bahkan sekarang sudah di bawah angka 10 per hari. Begitu juga Inggris yang sudah memvaksin 50% penduduknya, kemudian Chili 33%, Bahrain 31%, Amerika Serikat 30%. Ini negara-negara ini sudah menyaksikan dan mengalami sendiri betapa vaksinasi yang kini sedang dikembangkan mempunyai efikasi yang sangat akurat dan sangat kuat, dan bahkan Israel mengaku vaksin yang digunakan di negaranya itu 97% mempunyai efikasi terhadap virus corona dan penyakit-penyakit lainnya. Bagaimana dengan di Indonesia?
di Indonesia masih hanya 2,8% penduduk yang telah divaksinasi. Dari 181,5 juta penduduk yang diproyeksikan akan divaksinasi. Jadi kita masih sangat sedikit dari segi persentase, atau mungkin kita baru di urutan ke-20. Tetapi itu pun sudah memberikan kontribusi dan dampak yang sangat besar. Walaupun angka positif per hari bertambah dan angka kematian bertambah, masih berfluktuasi dengan penurunan pada hari-hari yang lalu atau hari-hari sebelumnya. Tapi secara umum dibanding dengan ketika ini mencapai puncaknya, kondisi sekarang ini sudah jauh lebih baik. Kita bergembira dan tentu kita harus menyambut itu. Presiden Jokowi mempunyai target sasaran 1 juta orang per hari divaksin. Apabila ini terrealisasi, maka masalah pandemi COVID-19 di Indonesia akan berakhir dalam beberapa bulan ini. Tetapi semua rencana selalu menghadapi hambatan. Umpamanya ketersediaan vaksin tidak mencukupi. Kemudian resistensi kelompok masyarakat tertentu yang mengganggu prosesnya bisa memperlambat. Jadi mari kita saling mendukung supaya ini bisa tercapai. Kita berdoa dan mendukung pemerintahan Jokowi untuk mencapai target itu. Saya akan memberikan contoh. Amerika Serikat tahun lalu pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump, masyarakat tidak mau tahu dengan COVID, tidak mau mempraktekkan protokol kesehatan karena presidennya pun tidak peduli. Bahkan Donald Trump dan istrinya terkena COVID. Tetapi setelah Joe Biden itu dilantik menjadi presiden Amerika yang baru, setelah memenangkan pemilu, dia menepati janjinya untuk memberikan segala tenaga yang dimilikinya, pikiran yang dimilikinya, potensi Amerika yang ada untuk memberantas COVID. Maka kesadaran semua masyarakat Amerika bangkit. Mereka sekarang berbondong-bondong pergi antri untuk menerima vaksinasi. Jadi harus ada kesadaran, walaupun tidak peduli dulu, sekarang harus peduli. Bahkan Joe Biden mengajak mitranya, mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Bill Clinton, George Bush, dan Jimmy Carter untuk bergandengan tangan melakukan kampanye pemberantasan COVID-19 yang menjungkirbalikkan peradaban manusia. Tatanan kehidupan sosial, politik, ekonomi, pendidikan, budaya, dan interaksi individu dan bilateral serta multilateral. Diperlukan kerjasama kolektif antar
semua warga bangsa dan semua warga dunia supaya ini COVID ini segera punah dari peradaban manusia. Nah, kembali kepada masalah di Indonesia. Keterbatasan kita itu misalnya harus kita atasi, kita dorong supaya makin cepat proses vaksinasi itu dengan memberikan dorongan kepada pemerintah, memberikan motivasi kepada sesama warga. Memang selalu ada hambatan. Saya baru saja menonton televisi yang menyiarkan seorang ASN mengalami sakit serius, kejang-kejang, panas, pusing, muntah, mual, dan kakinya bengkak setelah vaksinasi. Menurut dia mengatakan kepada tenaga kesehatan bahwa dia menderita asam urat, tetapi nakes ini mengatakan tidak apa-apa. Ada lagi seorang ibu, ketika dia vaksinasi dia tidak menunjukkan gejala apa-apa, tetapi setelah beberapa hari dia mengalami demam tinggi, turun naik, lalu dibawa ke rumah sakit, dirawat, dan setelah beberapa hari meninggal. Dan ada juga kepala daerah yang pada saat vaksinasi dilakukan tidak ada apa-apa, tetapi setelah beberapa hari, 5 hari atau 6 hari, dia menjadi positif COVID. Nah, ini tentu mempengaruhi aspek psikologi masyarakat untuk takut mengikuti vaksinasi. Padahal kejadian seperti itu tidak bisa dijadikan sebagai generalisasi. Karena baru ini yang terjadi seperti itu. Bahkan jutaan yang sudah divaksinasi tidak mengalami seperti itu. Mungkin ada faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya fenomena itu. Makanya dalam penelitian, untuk menentukan variabel bebas dan variabel terikat, yaitu yang akan mengalami treatment, harus dilakukan dulu pretest. Apakah ini memenuhi syarat untuk dijadikan menjadi kelompok yang akan menerima treatment atau perlakuan? Supaya kalau ada perubahan terhadap kelompok perlakuan ini, dipastikan merupakan pengaruh dari treatment, bukan pengaruh di luar treatment. Bisa saja orang tadi itu di luar treatment. Umpamanya, pada saat dia vaksinasi, ya, dia sudah terkontraksi, tetapi tidak ada gejala, belum muncul. Karena itu biasanya muncul 5 hari, 6 hari. Ya, setelah 5 hari, 6 hari dia muncul. Vaksinasinya belum bisa membangun dirinya secara maksimum untuk melawan penyakit yang datang ke tubuh ini. Bisa saja seperti itu. Atau bisa saja karena adanya penyakit yang tidak terdeteksi. Tetapi kita tidak bisa menyalahkan orang ini karena itulah pengalaman nyata mereka dan mereka nyatakan apa yang mereka alami. Inilah tantangan dan masukan kepada Satgas COVID agar memberikan perhatian yang lebih serius dan memberikan pelatihan yang praktis, intensif
dan komprehensif kepada tenaga kesehatan atau nakes yang terlibat langsung dalam proses vaksinasi, sehingga hal-hal seperti ini bisa diperkecil kasusnya, walaupun mungkin selalu ada yang seperti itu. Jadi untuk mengatasinya perlu dilakukan penelitian yang ilmiah, independen, objektif, lalu diambil solusi dan dilakukan perbaikan strategi untuk melakukan vaksinasi. Jadi masyarakat tidak perlu takut untuk mengikuti vaksinasi. Saya sudah divaksin 2 minggu yang lalu. Saya dilayani dengan nakes dengan sangat ramah dan dengan keteraturan yang baik. Dilayani dengan baik. Lalu saya disuruh setelah selesai vaksinasi duduk menunggu 30 menit baru pulang, untuk mengantisipasi adanya kemungkinan efek samping, dan memberikan saya contact person, 2 dokter untuk dihubungi apabila ada kelainan. Itu sebenarnya udah profesional, udah bagus. Ya, saya pulang mula-mula tidak ada apa-apa, tidak terasa apa-apa. Setelah setengah jam atau 1 jam, saya mulai merasa ngantuk. Keluhan yang sebenarnya tidak berarti. Saya sampai di rumah, tidur setengah jam. Setelah saya bangun, ngantuknya hilang, segar. Tidak ada pusing, tidak ada apa-apa. Jadi saya sebagai penerima vaksin itu mengakui atau tidak meragukan efikasi daripada COVID Sinovac yang diberikan kepada saya. Teman-teman saya juga sudah melakukan hal yang sama dan tidak mengalami kelainan-kelainan. Nah, ini yang terjadi. Kalau saya katakan tadi bahwa orang yang 3 ini yang menjadi sakit ini tidak salah, ya, tidak bisa kita salahkan. Yang harus kita salahkan dan sayangkan adalah orang yang sengaja membangun asumsi pribadi, opini, dan menyebarkannya kepada masyarakat supaya kacau. Ada yang mengatakan, ya, kalau di COVID kita diberikan vaksin COVID, ya 2 tahun lagi kita bisa jadi zombie, kita bisa jadi lumpuh. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Lebih bagus kita jangan vaksinasi. Ada yang begitu. Ada yang mengatakan, ya, merokok aja karena nikotin itu akan membunuh vaksin, membunuh virus apapun. Karena dia di paru-paru, nikotin di paru-paru, dia akan mati. Kemudian minum alkohol aja. Alkohol bisa mematikan virus, tidak tahan karena panas dan sebagainya. Lalu dengan konsep seperti itu, dia tidak mau dan kawan-kawan yang diajaknya tidak mau mempraktekkan protokol kesehatan. Nah, ini kita nggak tahu apakah ini memang ini pengetahuannya, atau apakah disengaja ini untuk mengacaukan
agar strategi politisi-politisi busuk bisa berjalan. Kita tidak tahu. Itu dua-dua tidak benar. Kalau ada lagi yang mengambil kesempatan politik yang tidak populer pada masa penderitaan global, itu kita katakan manusia yang tidak beradab. Kalau memang tadi karena itu pengetahuannya, berdasarkan apa yang dia pikirkan atau apa yang didengar di jalan atau di mana-mana, dia semestinya melakukan check and recheck. Apakah betul itu? Apa masuk akal minum alkohol bisa mencegah COVID? Ya, kalau kurang tahu, tanya orang yang lebih tahu, misalnya dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Kalau misalnya Anda bisa membaca, mengakses internet, bukalah situs yang reliable, yang dapat dipercaya. Seperti situs gugus COVID, situs Kemenkes, situs pemerintah, situs gubernur, dan yang paling penting, situs World Health Organization, WHO, PBB. Karena mereka ini sangat teliti. Mereka punya data yang bisa berubah menit per menit karena ketelitiannya. Misalnya, yang saya katakan tadi, Our World in Data and Health Line, itu sangat reliable. Itu aja kita lihat. Saya ini bukan dokter. Saya seorang profesor linguistik. Tapi saya membaca. Sehingga saya tidak perlu dokter hanya untuk mengetahui itu. Begitu. Jadi kita membangun asumsi. Oke, kita bisa bebas mengeluarkan pendapat, tetapi pendapat itu harus dipertimbangkan. Apakah masuk akal atau tidak? Ini. Kemudian ada kelompok masyarakat yang selalu menyalahkan pemerintah. Bukan COVID-nya yang disalahkannya, tapi pemerintah. Ini sengaja diciptakan oleh pemerintah supaya ada proyek, bisa korupsi. Rakyat disuruh tinggal di rumah, tidak bekerja, pakai masker, hand sanitizer, makan makanan yang bergizi. Dari mana uang orang miskin membeli makanan bergizi, memenuhi kebutuhan rumah tangga, kalau tidak bisa keluar rumah? Itulah yang dikembangkan pada awal terjadinya pandemi ini. Dan sampai sekarang hal-hal seperti itu masih terjadi. Enak-enak pemerintah, tapi rakyat menderita. Apa mungkin presiden seperti Jokowi berniat atau bermaksud mengambil keuntungan atau korupsi dari dana penanggulangan COVID? Sangat-sangat tidak masuk akal. Apalagi sekarang zaman digital, transparansi, semua terbuka. Walaupun ada niat, itu nggak bisa. Apalagi tidak ada niat sama sekali. Mempunyai pikiran yang bersih untuk membangun negara. Jadi jangan dipelihara pikiran-pikiran seperti itu. Yang lain lagi, ada yang mengatakan bahwa pemerintah, khususnya Menteri Pendidikan,
sengaja menciptakan generasi muda bodoh dengan menutup sekolah dan memaksa proses pembelajaran daring atau online. Kenapa pusat perbelanjaan dibiarkan buka? Kenapa tempat-tempat lain berkumpul dibiarkan beroperasi? Kenapa sekolah ditutup? Ini menciptakan orang bodoh, generasi bodoh. Ini kata kelompok masyarakat tertentu. Padahal saya mau katakan, bidang-bidang itu berbeda. Kalau bidang tukang bangunan, pembangun jalan, pemulung sampah, pedagang, memang harus tatap muka. Silakan, sepanjang memenuhi protokol kesehatan semaksimal mungkin. Itu memang keharusan tatap muka dan keluar rumah. Tetapi kalau proses pendidikan, tidak ada yang kurang apabila kuliah tatap muka itu digantikan dengan kuliah daring atau online. Tidak ada bedanya. Bahkan lebih bermutu. Saya sebagai profesor misalnya membuat video materi kuliah. Saya suruh mahasiswa saya membaca dan kemudian kami Zoom. Ketika kami Zoom, bertemu di Zoom, ini yang ditontonnya ini di video ini sudah sangat membantu dia untuk mengikuti kuliah di Zoom itu. Bahkan hasilnya luar biasa. Semua nilai-nilai tinggi, nilai A. Karena apa? Dia menghadapi dunia nyata. Dia buka referensi lain selain daripada yang saya buat. Ya. Bahkan materi kuliah yang saya pada mulanya saya peruntukkan bagi siswa saya unduh ke YouTube. Lalu dipakai bukan saja oleh mahasiswa saya, tetapi oleh universitas lain, mahasiswa lain di Pulau Sumatera, di luar Pulau Sumatera, bahkan di dunia. Inilah keuntungannya. Andai kata kuliah tatap muka, tidak bisa seperti itu. Dan mahasiswanya pun semangat. Dosen kami bisa begini katanya. Dia bisa mendownload video saya dan bisa mengaksesnya setiap saat. Dan dia bisa menganalisisnya dan mengingatnya. Bahkan saya mengatakan bahwa kuliah online itu justru mendekatkan generasi muda ini ke dunia nyata. Pada era digital ini, era industrialisasi 4.0, era kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kalau tatap muka mana ada itu? Dengan online ini bisa dikembangkan. Bahkan jauh sebelum terjadinya pandemi corona, sejumlah universitas di Amerika dan Eropa telah melakukan kuliah online, distant learning. Jadi tidak ada masalah. Makanya Pak Menteri, kita harus membuat perhitungan yang akurat tentang kapan kuliah tatap muka. Ini yang terkena sasaran ini masih 2,8% dari 181,5 juta penduduk. Berarti masih banyak yang tidak tersentuh. Katakanlah semua guru sudah tervaksin. Bagaimana muridnya? Lebih banyak lagi.
Guru dan murid bisa tidak mentransmisi penyakit, tapi siswa dengan siswa, mahasiswa dengan mahasiswa, itu bisa menciptakan klaster baru, klaster yang sangat berbahaya untuk penyebaran COVID-19. Apalagi Pak, vaksinasi yang kita lakukan sekarang ini vaksinasi 2 dosis, 2 tahap, Sinovac dan yang lain. Ini kan membuat proses penyelesaiannya lebih lama apabila dilakukan dengan 1 dosis. Jadi perlu kita melakukan semacam estimasi agar kita jangan terburu-buru untuk mengembangkan tatap muka ini, karena kita katakan pun dengan tatap muka orang makin pintar, tapi tidak lebih penting kepintaran daripada keselamatan jiwa dan kesehatan. Itu yang perlu kita lakukan. Yang ingin saya pesankan adalah kepada masyarakat, jangan takut, jangan ragu untuk mengikuti vaksin setelah ada kesempatan untuk Anda. Jangan mau terpengaruh dengan asumsi-asumsi pribadi yang tidak didasarkan logika, hanya merupakan halusinasi. Percayalah, vaksin apapun dia, Johnson & Johnson, Sinovac, Moderna, Pfizer, AstraZeneca, itu semua sudah melalui tahapan ilmiah yang luar biasa, yang sangat melelahkan, melibatkan ilmuwan-ilmuwan di seluruh dunia, dari universitas kenamaan, lembaga penelitian kenamaan, yang diawasi dan diakui oleh WHO. Uji klinis bisa berhasil pada tahap pertama, tapi ada hambatan, direvisi, bahkan ada yang dibatalkan, bahkan sudah kedua ada masalah, bisa diubah lagi, diganti lagi, bahkan sampai ketiga ada kegagalan, diubah lagi, dirubah lagi dengan metode trial and error. Jadi bukan begitu aja, penelitian yang cukup panjang, melelahkan, penuh kesabaran, banyak biaya. Inilah pekerjaan ilmiah dalam pikiran saya atau dalam sejarah peradaban manusia, kerjasama ilmuwan yang paling besar. Jadi kita tidak perlu ragukan. Lambat laun ini kalau ada kekurangan, para ilmuwan kita sudah cukup memikirkan itu. Jangan pikirkan yang lain-lain. Vaksinasi COVID, vaksin COVID tidak sama dengan ramuan obat tradisional. Itu jauh bedanya, sangat tidak bisa dibandingkan. Anda harus lebih percaya kepada fakta-fakta ilmiah daripada emosi, pikiran-pikiran yang dipengaruhi secara tidak baik, memanfaatkan kelemahan pikiran Anda dan memasukkan pikirannya, itu hindarkan. Indonesia harus cerdas, mengikuti bangsa-bangsa lain. Indonesia ini adalah negara keempat berpenduduk terbanyak di dunia. Makanya kita namakannya
punya demografi potensi yang begitu besar. Mari kita manfaatkan itu untuk kebahagiaan bersama, kemajuan bersama, khususnya kepentingan anak-anak kita waktu yang akan datang. Jangan kita egois. Dunia ini akan kita tinggalkan. Ini semua benda mati. Apapun yang kita peroleh, berapa triliun pun uang kita, berapapun mobil kita, apapun jabatan kita, apakah Anda profesor atau tidak, itu sia-sia. Hanya dalam beberapa waktu, apabila keluarga Anda, lingkungan Anda terpapar virus corona dan mengakibatkan kepunahan atau kematian. Kita umat manusia, umat Tuhan. Kita bekerja sama melawan makhluk COVID-19. Manusia dengan segala peradabannya tidak bisa kalah dengan makhluk seperti COVID-19 yang pandai mengembangkan diri, membuat varian-varian baru. Kita bekerja sama. Sepanjang hidup kita, mari kita mementingkan kehidupan bersama. Tuhan selalu berpihak kepada orang yang melindungi dirinya dan melindungi orang banyak. Terima kasih atas perhatian bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian atas kesediaan mendengarkan video saya. Semoga ada manfaatnya. Semoga Indonesia segera bangkit dari keterpurukan ekonomi, ketakutan, penyakit, dan masalah-masalah politik yang tidak baik yang ditimbulkannya. Terima kasih. Sampai jumpa.